Si berondong tampan mengejar cinta. Episode 46. Terpesona dengan suaminya Evelyn. Sering-sering nyusahin orang ya, ucap Yuda lalu berlalu pergi sambil sesekali mencium uang tunai itu di hadapan Weni, sebelum kemudian benar-benar berlalu. Dasar cowok gila, umpat Weni. Flashback off. Pagi ini sebelum pergi ke butik Weni menyempatkan diri mampir ke rumah Evelyn. Ia ingin menjelaskan tentang apa saja yang ia dengar kemarin saat berkonsultasi di klinik. Hari ini hari Sabtu, Rahel libur sekolah. Papa muda itu rencananya akan berangkat ke kantor saat sudah siang saja setelah makan siang. Ting tong, Weni memencet bel di rumah sahabatnya itu. Tidak lama beberapa menit berlalu seseorang membukakan pintu. Seseorang yang sebenarnya juga menjadi idolanya dan sekaligus menjadi suami sahabatnya itu. Belum pernah melihat Rahel Ares Adrian secara langsung, namun kini pemuda itu benar-benar berada di hadapannya. Dan tanpa disuruh Weni siap mematung terkagum-kagum dengan pahatan Tuhan yang hampir sempurna di hadapannya itu. Cari siapa? Ucap Rahel datar. Ah iya, saya Weni temannya Evelyn. Masuklah, dia ada di kamar. Rahel menyuruh sahabat istrinya itu menemui istrinya di kamar. Ia memang sudah diberitahu oleh Evelyn bahwa sahabatnya akan berkunjung. Weni menurut, ia sudah pernah mengunjungi rumah mewah ini sebelumnya, jadi ia sudah tahu tata letak di mana kamar Evelyn berada. Hei, gimana? Gak ada kesulitan kan saat ngelewatin ujian masuknya, ucap Evelyn saat Weni sudah menampakkan diri di depan kamarnya. Tadi ia sudah berpesan pada suaminya untuk jangan sinis-sinis menatap sahabatnya saat ia membukakan pintu. Enggak, cuma aku deg-degan suamimu ganteng banget Len. Ternyata lebih ganteng aslinya daripada di foto, dimana coba aku bisa dapat yang kayak gitu juga satu. Ucap Weni masih dengan menggelar takjub akbar memuji Rahel. Heh, jaga mata jaga hati, suami orang itu, ucap Evelyn bercanda. Karena ia tahu sahabatnya itu tidak mungkin menusuknya dari belakang, walau di zaman kini banyak sekali pelakor nekat gak tahu diri suami sahabat saja bisa aja diembat, tapi Evelyn tetap mencoba berpikir positif. Baginya Weni pengecualian. Ya kali bun gitu doang ngambek aku gak sejahat itu kali, ucap Weni dengan sewotnya. Jangan salah banyak sekarang ya pelakor gak peduli suami sahabat sendiri, apalagi si berondong ganteng gitu. Puji terus, najis banget tahu kayak gak ada harga diri aja aku, Weni bergidik ngeri membayangkan semua itu. Ia beneran hanya kagum bukan menyukai ataupun punya perasaan lebih terhadap suami sahabatnya itu. Aku kesini mau ada yang disampein, tentang itu tuh, ucap Weni. Ia tidak punya banyak waktu, sebentar lagi dia harus ke butik mengingat ini adalah akhir bulan. Wah iya? Bentar-bentar, Evelyn bangkit dari duduknya. Ia menuju pintu kamarnya sekilas mengecek keadaan kiri kanannya. Setelah dirasa aman ia kemudian menutup pintu kamarnya dan menguncinya dari dalam. Engpein ditutup sih, kek mau apaan aja. Heh, malu-maluin tahu nggak sih kalau si bocah tahu? Lagian juga ini kan rencananya surprise buat dia, kalau dia denger gimana. Ya juga sih. Sini kalau gitu deketan ngomongnya, ucap Weni lagi. Kalau pintunya udah ditutup gak perlu kayak gitu lagi, kamar ini punya kedap suaranya Zeyeng. Wah bakalan garang nih gumamnya kalau udah pakai peredam di kamar. Ror, goda Weni dengan kerlingan matanya dan jari-jari yang seperti hendak mencakar. Bukannya malu Evelyn malah terlihat jijik dengan ulah sahabatnya itu. Udah buruan gimana ceritanya, tanya Evelyn antusias. Ah iya, katanya kalau mau ngelakuin operasi gituan, si bocah bakalan nambah amal deh soalnya mesti puasa lagi lumayan lama, jelas singkat Weni. Udah aku duga sih, tapi emangnya berapa lama Wen? Tanya Evelyn lagi. 3 bulan?
Aku gak yakin si bocah bakalan tahan. Bener sih, aku juga gak bakalan tahan, ucap Evelyn pelan tapi masih bisa didengar Weni. Ya salam kok jadi gatel gini situ, Weni tidak percaya kalimat tadi benar-benar keluar dari mulut Evelyn. Hehe, berondong beda Wen, nagih. Kamu kayaknya banyak kemajuan Len semenjak nikah lagi. Loh kemajuan apaan? Kemajuan gatelnya, dulu perasaan gak gini deh kamu tuh. Kan udah aku bilang, berondong beda, nagih. Dasar pedofil, anak di bawah umur aja diembat. Yae dia duluan yang godain, bukan aku ya. Serah deh yang penting lo bahagia sama dia aku udah bersyukur dan ikut bahagia juga, nah jadi gimana nih? Weni pun menjelaskan segala yang ia simak di klinik kemarin, secara detail nggak ada yang lewat sedikit pun. Ah gitu ya? Sebenarnya aku sih setuju aja, cuma masih gak yakin sama pemulihannya itu yang harus nyampe 3 bulanan. Nanti deh aku pikir-pikir dulu, gak bisa mutusin sekarang, ucap Evelyn setelah Weni selesai menyampaikan penjelasannya. Ya udah nanti kabarin aja, pokoknya mau atau enggaknya kabarin aku ya, ucap Weni. Setelah itu ia pun pamit karena ia harus melanjutkan perjalanannya ke butiknya lagi. Iya bawel. Evelyn membukakan pintu untuk sahabatnya, dan ikut mengantar Weni hingga keluar rumahnya. Dah, ucap Weni saat mobilnya hendak berlalu pergi. Dah, ngomongin apaan sih sampai pintu kamar harus dikunci segala? Tanya Rahel yang ternyata sudah berada tepat di belakangnya. Nggak ngomongin apa-apa kok Bay, ucap Evelyn. Ia cukup kaget sejak kapan suaminya itu berada di dekatnya. Masa? Ucap Rahel tak percaya dengan nada cukup centil minta ditabok gas 3 kilo. Geli tahu liatnya, ekspresinya jangan kayak gitu. Beneran ngomongin apaan sih tadi? Nggak ngomongin apa-apa beneran. Bohong banget, aku bisa baca pikiran orang, kan kamu tahu, ucap Rahel sambil menaik turunkan alisnya. Evelyn menegang. Tanpa sadar ia berlari menuju kamarnya, karena takut apa yang sedang ia pikirkan terbaca oleh suaminya. Heh jangan lari kamu, ketahuan banget bongnya. Ngapain dia mikirin yang kayak begituan? Hari ini Fendi mulai bekerja, walau terpaksa ia tetap mencoba menerima dengan sepenuh hati pekerjaan yang akan ia lakoni nanti. Pekerjaan yang sangat tidak pernah ia harapkan, namun kini pekerjaan itulah yang harus ia jaga sepenuh hati. Di bawah teriknya matahari yang mulai meninggi, helai demi helai daun kering Ja kumpulkan dengan sapu, sebanyak pekerjaan yang pernah ia lamar, hanya pekerjaan inilah yang bisa ia dapatkan, yakni sebagai tukang bersih-bersih yang dipekerjakan oleh sebuah yayasan. Kali ini ia ditugaskan untuk membersihkan taman kota yang lumayan luasnya. Di seragamnya terdapat logo yayasan yang mempekerjakannya. Sebenarnya pegawai di tempat itu tidak semuanya digaji, melainkan sebagian lainnya juga ada yang sukarela, hanya sekitar 15 orang yang kerjanya digaji sepertinya, upahnya pun tidak banyak, hanya sekitar Rp40.000 per satu tempat yang akan mereka bersihkan. Hari ini rencananya Fendi akan bekerja di 2 tempat, pagi di taman kota, dan siang sampai sorenya di sebuah gedung pertemuan, itu berarti ia hanya mendapatkan upah senilai Rp80.000 untuk hari ini. Sungguh ia tidak menyangka hidupnya akan sesulit sekarang ini, untuk uang Rp100.000 saja ia mendapatkannya harus dengan peluh yang bercucuran. Dan di sebuah kursi taman yang berada tidak jauh darinya, seorang pria tampak sedang mengamati gerak-geriknya. Pria itu kemudian berlalu pergi setelah bisa melihat dengan jelas logo yang ada di baju Fendi. La akan pergi untuk melakukan sesuatu. Evelyn sedang menyiapkan makan siang untuk sang suami, Rahel masih betah menunggu istrinya itu masak sembari tangan dan matanya kadang juga berfokus ke gadget mengecek laporan perusahaan yang dikirimkan Fendi.
Setelah beberapa menit berlalu Evelyn bahkan sudah selesai menata masakannya di meja. Sepasang suami istri itu kemudian makan dengan lahapnya. Rahel sangat menyukai masakan Evelyn, jadi begini, tidak heran jika dulu Fendi selalu makan siang di rumah pikirnya. Bye, nanti malam ikut aku ya, nanti aku suruh Ipa kesini buat jagain Rahen sebentar. Aku ingin ngajakin kamu ke suatu tempat, ucap Rahel saat ia sudah menyelesaikan makannya. Mau kemana Bay? Kalau gak terlalu penting jangan dulu deh, aku gak mau ninggain Rahen, tolak Evelyn. Bukan apa naluri seorang ibu memang begitu, walaupun dibilang cuma pergi sebentar tapi kalau nggak bawa anak itu berasa lama banget ninggalin rumah. Apalagi Rahen masih bayi bisa-bisa telinganya gak berhenti terus mendengar tangis dan suara teriakan anaknya, padahal semua itu hanya halusinasi saja. Sebentar aja Bay. Ajak Rahel lagi. Mau kemana sih, jauh nggak? Nggak jauh, cuma sebentar Bay, mau ya? Mau kemana dulu emangnya? Ikut aja dulu Bay. Oke janji ya jangan lama. Itu pun kalau Rahen gak rewel nanti malam, ucap Evelyn. Meski ia ingin menolak tapi ia juga penasaran akan kemana Rahel mengajaknya. Ya udah aku mau mandi, terus mau ke kantor, nanti kamu pompa itu ASI, soalnya stok di kulkas tinggal dikit tadi aku lihat, ucap Rahel. Evelyn tidak percaya Rahel begitu memperhatikan hal yang bersangkutan dengannya dan Rahen, hingga hal sekecil begitu saja Rahel tetap mengingatkannya. Iya Bay. Evelyn membersihkan piring bekas mereka berdua makan siang, lalu menyusul suaminya ke kamar, ia akan menyiapkan pakaian kerja untuk suaminya. Dilihatnya Rahen sudah terbangun dari tidurnya, namun tidak menangis, bayinya itu semakin hari semakin pintar dan menggemaskan. La mengambil pakaian untuk suaminya di lemari, ia memilih kemeja merah maron dengan jas berwarna senada dan celana hitam. Lalu ia letakkan di sisi tempat tidur. La kembali ke dapur untuk mengemas kue yang ia buat tadi pagi untuk bekal suaminya di kantor. Dan tak lupa juga satu hidangan akan ia bagikan untuk Aldi yang belakangan ini ia ketahui sebagai asisten pribadi sekaligus orang kepercayaan suaminya. Tak lama Rahel pun sudah terlihat rapi, Evelyn mendekat dan menyalami suaminya itu. Rahel pun membalas dengan mengecup kening istrinya mesra. Ini jangan lupa dimakan, satunya kasih ke asisten kamu itu, Evelyn memberikan sebuah paper bag yang berisikan 2 toples kue buatannya. Iya. Kenapa juga harus dibagi si Aldi sialan itu, gumam Rahel, namun Evelyn tidak mendengarnya. Aku berangkat dulu Bay. Ucap Rahel kemudian. Iya hati-hati. La berdua lagi dengan Rahen, rumah mewah ini sangat sepi, karena hanya ditinggali ia dan Rahen saat siang hari. Malam juga masih sepi karena hanya ditambah Rahel saja, sementara Ancila anak gadisnya itu katanya akan pulang hari Senin mendatang setelah pulang dari sekolahnya. Mengingat betapa sunyinya suasana di rumahnya, ia masih belum tahu tentang misteri dini hari di rumah ini. La tidak bisa membuang rasa penasarannya begitu saja, namun mau bertanya pada suaminya pun percuma, Rahel selalu saja memberikan jawaban yang tidak mungkin baginya. Ini mas, upah untuk hari ini, ujar Pak Robin sembari memberikan 1 lembar uang 100.000 pada Fendi. Loh, nggak ada kembalian sayanya Pak, masih lebih 20.000 kan? Tidak apa. Begini bisa kita bicara sebentar. Bisa Pak, silahkan, Fendi sudah antusias, diharapkan ia akan mendapat lebih banyak lagi tempat yang akan ia bersihkan. Hari ini 100.000, mungkin pikirnya besok lusa gajinya bisa mencapai angka 200 atau lebih jika ia rajin dan memilih lembur. Saya harus mengatakan ini, mulai besok kamu tidak perlu bekerja di sini lagi. Iyo Pak, kenapa? Apa saya dipecat? Saya melakukan apa? Sebenarnya kamu tidak melakukan apapun,
cuma saya sudah tahu pekerjaan kamu sebelumnya dan alasan mengapa kamu berhenti. Sebenarnya kamu bukan berhentikan melainkan dipecat secara tidak hormat, ucap Pak Robin. Dengan lembut ia mengatakan itu karena takut menyakiti hati Fendi. Sebenarnya ketua yayasan sepertinya tidak tega jika harus memecat pegawai yang tampak sangat membutuhkan pekerjaan ini. Terlepas dari apa yang Fendi lakukan, sungguh itu bukan masalah baginya, toh hanya sebagai petugas kebersihan apanya yang mau diresahkan. Tapi mau bagaimana lagi, yayasannya terancam jika ia tidak mengeluarkan Fendi segera. Fendi terdiam. Semua yang dikatakan Pak Robin memang benar. Namun waktu itu ia benar-benar hilaf karena begitu banyaknya kebutuhan yang mengharuskan ia memiliki uang sebanyak-banyaknya. Namun yang ia herankan mengapa hanya sebagai petugas kebersihan saja, kesalahan-kesalahan seperti itu harus diperhitungkan juga, hingga ia yang baru bekerja hari ini harus merasakan sakitnya dipecat lagi. Tapi Pak, cuma sebagai petugas kebersihan saja, saya berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya benar-benar minta maaf jika sudah mengecewakan Bapak, tapi saya sudah berjanji tidak akan melakukan kehilafan seperti itu lagi, ucap Fendi. Percayalah, walau sempat tidak diharapkan tapi ia sungguh butuh pekerjaan ini. Maafkan saya tidak bisa menerima kamu. Apa Bapak tidak bisa mempertimbangkan lagi? Tidak bisa Fendi, pergilah, seharusnya kamu memang tidak pernah berada di sini, usir halus Pak Robin. Mau bagaimana lagi, itu semua harus ia lakukan. Baiklah kalau memang begitu, selamat sore Pak, senang bekerja di tempat Bapak walau cuma 1 hari, ucap Fendi lalu menyalami Pak Robin kemudian berlalu pergi. Pak Robin menghela nafasnya berat sesaat melihat punggung Fendi yang semakin menjauh. Kasihan sekali anak itu, gumamnya. Malam telah tiba, Ipa sudah siap untuk ditugaskan menemani Rahen selama Evelyn meninggalkan rumah. Bahkan ia membawa salah satu maid dari rumah Adrian untuk menemaninya. Di rumah besar seperti itu bohong jika ia tidak punya rasa takut sendirian atau hanya berkawan dengan Rahen, bayi doyan tidur yang sedang diasuhnya kini. Kalau terjadi sesuatu, segera hubungi aku, pesan Evelyn yang entah sudah berapa kali diucapkan sebelum benar-benar pergi meninggalkan rumahnya. Iya Nona, pasti akan saya kabari, tidak akan terjadi sesuatu dan Rahen biasanya sangat anteng tidak pernah rewel, ucap Ipah menenangkan, ia sudah biasa ditugaskan mengasuh Rahen. Karena ia juga cukup andil merawat bayi tampan itu sedari lahir. Evelyn sudah sampai di sebuah kafe. Matanya membulat karena tidak percaya Rahel akan membawanya ke tempat begitu. Kalau hanya ingin makan malam jelas saja ia menolak, meninggalkan Rahen untuk pergi bersenang-senang, itu tidak pernah ada dalam kamusnya. Bay, kenapa kesini? Kalau cuma ingin makan malam berdua kita bisa makan di rumah saja, aku akan buatkan apapun permintaan kamu. Jangan kayak gini dong, sementara anak di rumah ditinggalin, gerutu Evelyn dengan tatapan tajam pada suaminya. Lah bahkan tidak berniat turun dari mobil. Ayo silahkan Tuan Putri, ikut dulu mari, ucap Rahel. Ia kini sudah membukakan pintu mobil untuk istrinya itu. Aku mau pulang, gak ada makan malam, Rahen cuma sama Ipah di rumah, gimana kalau ia rewel? Gak bakalan rewel sayang Bay, Ipah kan sudah biasa ngasuh Rahen. Enggak, kamu tuh ya masih bisa-bisanya mikirin kebahagiaan kamu, anak aku masih bayi gitu, tega banget kamu ninggalinnya cuma karena pengen makan malam berdua, Evelyn masih menggerutu. Ia benar-benar jengkel. Masuk, cuma sebentar aja kok Bay. Pesen aja mau makanan kayak gimana, aku tunggu di mobil. Nanti kita makan malam di rumah, tolak Evelyn. Bay, masuk. Rahel sudah mengambil tangan istrinya itu, ia geram saat rencana yang telah ia susun tidak sesuai harapannya. Apaan sih, lepas. Masuk dulu, nanti kalau kamu nggak suka kita bisa langsung pulang, ucap Rahel, kali ini lembut. Sebisa mungkin ia tidak harus menyakiti istrinya. Iya, tapi langsung pulang ya nanti. Iya,
Masuk dulu. Cuma makan malam doang gak bisa apa nunggu anaknya gedean dikit, gerutu Evelyn. Rachel jadi gemas sendiri melihat wajah Evelyn yang sudah sewot maksimal. Bersambung.